bongkar tuntas. Apa yang kita bongkar? Tentunya materi PTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa bersama-sama di channel ini, channel Liafin dengan Bapak Liafin sendiri. Gimana kabarnya Sobat Pintar beserta didik kelas 7? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pertemuan kali ini luar biasa. Sebelum atau menjelang PTS, kita bertemu tatap muka untuk pembelajaran. Nah, kita materinya kali ini adalah bongkar tuntas. Apa yang kita bongkar? Tentunya materi PTS yang akan Bapak bongkar tuntas. Tolong peserta didik kalau perlu menyiapkan alat tulisnya, ditulis supaya nanti nilai PTS-nya mendapat yang terbaik dari yang terbaik. Oke, masih ingat pertama kali beberapa waktu pertemuan yang lalu kita sudah belajar apa yang kita pelajari? Masih ingat? Mungkin masih ya. Yaitu yang pertama kali kita belajar adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ya? Oke, kita kembali lagi. Tadi ada iklan sebentar. Baik, saudara didik, sudah ingat mungkin ya artinya iman? Bapak ulangi lagi. Artinya iman itu adalah tasdikun biqalbi wa iqrarun bilisani wa amalun bilqani. Apa artinya? Tasdikun biqalbi. Iman itu membenarkan dalam hatinya dulu. Setelah ia benarkan, ia yakin, ia percaya, baru ia iqrarun bilisani. Dia keluarkan dengan kata-kata. Apa kata-katanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berjanji, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu wa arkanul bi arkani. Ya kan, apa artinya? Mengamalkan, kita amalkan yang kita dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang disunahkan Rasulullah, yang dijalankan Rasul kita jalankan, dijalankan para sahabat kita jalankan. Apa? Yaitu ada rukun imannya 6, rukun Islamnya 5 yang kita jalan. Nah, sekarang kita belajar di rukun Islam yang pertama ini ya. Kebetulan di rukun Islam ini kita bahas mengenai Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik, yang baik, nama-nama indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar di kali ini ada 4 Asmaul Husna yang kita pelajari dari 99 Asmaul Husna yang ada. Yang pertama itu apa yang kita pelajari Asmaul Husnanya, yaitu tentang Al-Alim. Ya. Apa Al-Alim? Al-Alim itu Allah Maha mengetahui, segala-galanya Allah mengetahui. Yang tidak diketahui manusia Allah ketahui. Kapan terjadinya kiamat itu Allah tahu, kita nggak tahu, dan lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Terus Al-Basir. Apa Al-Basir? Allah Maha melihat. Yang enggak kita bisa lihat, Allah bisa lihat. Kita ngelakuin apa di dunia ini, Allah bisa lihat, dan Allah bisa mengetahuinya. Apa kata Allah? Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah basirum, Maha melihat. Ya, kita tahu bahwa Allah itu Maha melihat segala-galanya dari apa yang kita lihat. Terus Al-Alim, Al-Basir. Yang terlanjutnya itu Al-Khabir, yaitu Allah Maha teliti. Allah teliti. Apa yang Allah teliti? Di dalam tubuh kita ini Allah ciptakan susunannya rapi, tanpa kekurangan suatu apapun. Uratnya, tulangnya, ya kan? Coba bisa nggak dibayangin? Kalau Allah nggak teliti, ini engsel tangan Allah salah taruh jadi engsel kaki, repotnya luar biasa, ya. Nah, itu berarti Allah Maha teliti. Contohnya alam semesta ini juga Allah Maha teliti, Allah ciptakan.
Coba kita bayangin, kita renungin, seandainya Allah ciptain di bumi ini ada awan, jadi kacau. Bisa bayangin kan? Nah, hujannya ke atas, tidak ke bawah. Luar biasa ya. Makanya Allah itu maha teliti yang sangat luar biasa. Terus yang keempat adalah As-Sami', ya Allah, Allah maha mendengar. Sekecil suara apapun rintihan hati kita, Allah maha mendengar. Makanya Allah tidak mudah dibohongi. Jadi Bapak ulangin, yang Al-Alim, Allah maha mengetahui. Al-Basir, Allah maha melihat. As-Sami', Allah maha mendengar. Al-Khabir, Allah maha teliti. Jadi ada 4, diingat-ingat ya. Pokoknya mengenai penciptaan yang indah, yang tersusun rapi, yang bagus, itu yang seimbang dan segala macam, itu pasti mengenai Al-Khabir, pengamalannya. Karena maha teliti Allah, ya kan? Yang kalau maha mengetahui apa yang kita nggak tahu itu berhubungannya dengan Al-Alim. Kalau orang ngelihat dan kita yang lain nggak bisa ngelihat, Allah bahkan bisa ngelihat kita, itu Al-Basir, ya kan? Kalau kita nggak bisa mendengar hal-hal yang kecil, Allah mau mendengar, itu As-Sami'. Nah itu tadi ya, sudah ya, paham ya, sobat pintar. Oke, baik sobat pintar, kita relaksasi sebentar ya. Oke, sekarang angkat tangan kanannya semua, ayo angkat. Nah, sudah diangkat, baik. Kalau sudah diangkat, sekarang taruh agak jauh dari matanya sedikit tangan kanan kita. Terus kamu lihat telapak tangan kamu. Kamu lihat, pandangin di sana, kamu lihat, konsentrasi terus di situ. Terus sudah konsentrasi, diputar pelan-pelan telapak kanannya. Diputar, terus dimajuin dikit-dikit terus. Terus lebih kencang lagi, ke atas lebih kencang dikit, lebih kencang dikit, lebih kencang lagi di atas. Oke, pegang dagunya. Alhamdulillah, sekarang dagunya pada pindah ke jidat semua. Subhanallah ya. Ayo coba dagunya siapa yang pindah ke jidat? Berarti itu kurang konsen, kurang fokus, lagi galau kali ya. Oke, kita balik lagi. Karena di pelajaran ini kita take and give, saling memberi dan saling menerima. Selanjutnya materi di PTS ini tadi udah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asmaul husnanya, 4 asmaul husna, yaitu Al-Alim, As-Sami', Al-Basir dan Al-Khabir. Nah, yang kedua adalah mengenai jujur, amanah dan istiqomah, sifat-sifat terpuji. Masih ingat dah tentang amanah, tentang jujur ya? Itu perilaku-perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya kan? Masih ingat ayat itu yang menjadi dalilnya apa? Ya kan? Kalau memang kamu melihat itu suatu adalah kebenaran, maka kebenaran itu, katakanlah kebenaran, dan janganlah engkau gabungin kebenaran itu dengan kekeliruan atau kesalahan. Kalau kalian mengetahui hal itu, ialah wala talbisul haqqa bil batil. Allah ya kan? Jangan sembunyikan kebenaran itu, ya. Tunjukkan kebenaran itu. Itu artinya adalah berhubungan dengan kejujuran. Jadi kita harus jujur, ya. Jujur itu banyak ya, mungkin pastilah Bapak tahu, kalian sudah pada paham mengenai jujur dan sebagainya. Amanah itu ada 3 ya. Amanah kepada Allah, amanah kepada diri sendiri, amanah kepada orang lainnya. Kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, itu mengenai amanah. Pada siapa yang kita beramanah, sesungguhnya Allah itu kan senang orang-orang yang menyampaikan amanah, yang amanah ya, karena sungguh amanah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga nanti di PTS ini adalah mengenai apa? Mengenai toharoh, mengenai berwudu. Baru-baru yang lalu kita sudah belajar tentang wudu. Nah, untuk itu kita ulangi lagi, wudu ya. Wudu itu bersuci. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam satu suratnya, Allah berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
garis bawahi al-mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah, menyukai, mencintai, menyenangi apa yang disenangi Allah. Yang pertama at-tawabina, orang-orang yang bertaubat. Allah senang, Allah cinta, Allah suka, Allah sayang orang-orang yang bertaubat. Yang kedua wa yuhibbu, dan Allah menyukai, Allah mencintai, Allah menyayangi apalagi yang Allah sayang. Al-mutatahhirin, yaitu orang-orang yang mau bersuci, orang-orang yang mau mensucikan dirinya, baik lahir maupun batin, baik fisik maupun rohaninya. Tidak hanya kita sucikan fisik kita saja, tapi kita juga harus menyucikan rohani kita. Dengan apa? Istighfarah, ya. Tadi, jadi Allah menyenangi dua orang. Yang pertama, orang yang sering bertaubat, mengakui kesalahannya, merenungi kesalahannya, terus dia bertaubat kepada Allah, Allah suka. Yang kedua, orang-orang yang sering mensucikan dirinya, yaitu terutama fisik dan rohaninya, jasmani dan rohaninya, sering berwudu, terus sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu tadi ada thaharah. Nah, thaharah ini di dalam Islam kedudukannya sangat penting dan wajib hukumnya bagi umat Islam. Kalau mau sholat, mau baca Quran, dia harus punya wudu, dia harus bersuci dulu. Kalau dia tidak bersuci, tidak punya wudu, maka tidak sah sholatnya, dan haram untuk membaca Al-Quran, apalagi memegang mushaf Al-Quran ketika dia tidak berwudu. Tidak berwudu boleh baca Quran, tapi tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Oke, kita lanjut. Nah, tahu tentu dong macam-macamnya. Di sana ada hadas, ada najis. Hadas itu ada dua, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Ya, kan? Hadas itu apa? Masih ingat kan? Najis itu apa juga masih ingat? Sini Bapak tidak bahas, kita bahasin yang pokoknya, yang wajibnya. Ingat, kalau misalnya tidak ada air untuk bertoharo, bersuci, maka kita dianjurkan menggunakan apa? Debu, batu, dan air. Itu alat bersuci ya. Tapi kalau tidak ada, kita menggunakan debu untuk melakukan bersuci. Disebut dengan tayamum. Paham ya? Orang-orang yang boleh melakukan tayamum adalah orang-orang yang tidak bisa mensucikan dirinya dengan air. Boleh atau tidak ada air. Jadi ada dua ya. Oke, itu tadi. Nah, terus misalnya gimana caranya kita mensucikan diri kita ketika kita kena najis mukhaladhah? Masih ingat najis mukhaladhah? Yaitu anjing, babi, dan keturunannya, anak cucu cicitnya anjing babi, itu najis mukhaladhah. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Kita cucikannya dengan air, kita siram 7 kali, dan di salah satunya kita campur dengan tanah. Ya, itu cara mencucikan najis besar. Kalau najis kecil yang lain sudah tahu kan? Terus air yang suci, mensucikan itu air apa? Sudah tahu kan? Air-air yang maksudnya air suci mensucikan itu air ini suci dan boleh dipakai untuk berwudu. Ada air suci tapi nggak boleh berwudu, nggak boleh buat mandi hadas besar. Contohnya air kopi, air teh, air Sprite, ya, air limun, air sirup marjan, air kelapa, itu tidak boleh. Air suci boleh diminum, tapi kenapa tidak boleh? Karena mereka memiliki rasa, warna, dan bau. Jadi tidak boleh dipakai. Bukan berarti mereka najis, bukan ya. Tapi suci, tidak. Tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Tujuannya tayamum dan wudu pasti tahu dong, untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Kalau tayamum hadas besar, hadas kecil. Kalau wudu itu hadas kecil. Kalau hadas besarnya mandi wajib ya. Najis itu ada 3 macam ya. Najis mutawasito, terus mukhaffafa, terus mukhaladhah.
Nah, di dalam mensucikan najis mutawassito ini ada 3 kriteria yang harus kita lihat, yang harus kita perhatikan agar kembali bersuci. Kalau najis mutawassito ya, yang pertama harus hilang bau, terus rasa dan warnanya. Kalau ini 3 ini udah hilang, berarti itu boleh dipakai kain tersebut atau barang tersebut untuk kita pakai digunakan untuk beribadah. Nah, tentu dong tahu hal-hal yang membatalkan wudhu ya, buang air besar, buang air kecil, ini membatalkan wudhu. Pak, bagaimana Pak kalau saya udah berwudhu, terus saya lihat tukang bakso, saya makan bakso, apa wudhu saya batal? Tentu wudhunya tidak batal. Sudah makan bakso, udah kenyang, terus mau sholat, istirahat, kumur-kumur atau sikat gigi, baru melaksanakan sholat. Boleh tidak berwudhu lagi ya. Ingat tadi, alat untuk bersuci itu ada 3, air, debu, dan batu. Oke, lanjut. Jelas ya? Ada berapa macam? 7. Kalau tayamum tujuannya membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Lah, kenapa wudhu kok cuma membersihkan hadas kecil? Karena kita membersihkan bagian luarnya. Kalau tayamum kan orang itu misalnya nggak bisa kena air dia, terus nggak ada air, gimana dia mensucikan kalau cuma hadas kecil? Sedangkan mungkin dia baru selesai haid, atau gimana perempuan atau laki-laki habis mimpi basah, maka mau tidak mau dia boleh menggunakan debu untuk mensucikan, menghilangkan hadas besarnya. Oke, peserta didik Sobat Pintar kelas 7 mungkin sudah jelas. Jangan lupa ya, buku paketnya dibuka, kalau ada LKS-nya dilihat, terus dilihat juga boleh tanya Syekh Google, Mbak Google, Kiai Google, kamu boleh tanya, kamu boleh cari, kamu boleh klik ya. Jadi kita hari ini materinya, nanti PTS minggu depan ada 3 macam, 3 bab, 3 pasal. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah kita pelajari asmaul husnanya, yaitu Al-Alim, ya kan? Al-Basir, As-Sami, dan Al-Khabir. Yang kedua adalah mengenai sifat terpuji. Apa itu? Jujur, amanah, dan istiqomah. Yang ketiga tadi wudhu dan tayamum. Pasti jujur sudah tahu, amanah sudah tahu. Kalau istiqomah ini terus menerus, nggak berputus asa ya. Oke, itu saja mungkin barangkali ada perlu saya sampaikan. Oke, Bapak lupa, hari ini tugas kalian amat sangat mudah, gampang bingit. Tugasnya apa? Tugas kalian cukup memberikan komentar di kolom channel ini. Caranya bagaimana? Tulis nama dan kelasnya. Terus ingat, jangan lupa tanda loncengnya diklik, jempolnya dikeatasin, dan satu lagi subscribe-nya jangan lupa ya. Cuman itu tugas kalian, tidak ada tugas yang lain ya. Tugasnya memberikan komentar di kolom komentar ini dengan menulis nama dan kelas serta tanda like, subscribe, dan loncengnya dinyalakan. Terima kasih Sobat Pintar semuanya atas bantuan kalian semua. Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu di masa PSBB ini. Jangan kemana-mana. Kalau tidak ada perlunya, ikuti anjuran dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, karena itu merupakan salah satu kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sukses selalu dan menjadi anak yang soleh solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.